Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SBN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Nomor satu itu ya. Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI, tapi itu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada ini akan terus kita lakukan penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat, saling mendukung, saling memperkuat untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas nilai stabilitas makroekonomi sesuai dengan dinamika yang ada, dengan keyakinan bahwa fundamental ekonomi kita itu bagus. Kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter selama ini sangat-sangat erat. Bagaimana sama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penguatan koordinasi fiskal moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar. Rupiah. Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Terima kasih. Pak Menteri. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari meeting RAPBN, dari pertemuan APBN kita kemarin sudah terlihat kan fundamental ekonomi kita baik, fiskal juga dalam keadaan yang baik, amat baik malah kalau kita lihat dari acuan-acuan yang ada. Jadi ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan kita semakin cepat. Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan Bank Sentral. Kita akan mendukung Bank Sentral memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, itu kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara tidak mengalami kenaikan beban hidup yang terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan serangan langsung ke markas armada kelima Amerika Serikat di Bahrain. Tak hanya Kuwait, Iran juga diduga menyerang pangkalan laut Amerika di Bahrain.
Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan serangan langsung ke markas armada kelima Amerika Serikat di Bahrain. Serangan dilakukan dengan menembakkan serentetan rudal strategis dan drone. Insiden ini menandai eskalasi konflik di kawasan Teluk yang kian masif dan mengancam stabilitas keamanan. Situasi di Timur Tengah kian memanas, menyusul klaim Iran yang menyerang kapal perang perusak Amerika Serikat di Laut Oman. Serangan tersebut diklaim menyasar bagian pusat komando dan kendali taktis di kapal milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Pengaktifan sistem persenjataan strategis di wilayah perairan ini menandai kian tingginya resiko konfrontasi langsung di jalur pelayaran internasional tersebut. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, membantah klaim Iran ini dan menyebut aset milik Iran atau aset militer Iran di laut masih beroperasi dengan aman. Keinformasi lainnya pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat merekomendasikan kebijakan penghentian perang Amerika Serikat melawan Iran. Rekomendasi tersebut menunjukkan keretakan hubungan antara Partai Republik dengan Presiden Donald Trump soal serangan ke Iran. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat yang dikuasai oleh Partai Republik melakukan pemungutan suara untuk merekomendasikan keputusan penghentian perang Amerika Serikat dengan Iran. Langkah ini menandai keretakan yang terbuka dengan Presiden Donald Trump terkait konflik luar negeri yang kian menimbulkan dampak ekonomi yang kian besar bagi warga Amerika Serikat. Hasil voting pada hari Rabu lalu waktu setempat menunjukkan angka tipis 215 berbanding 208 yang kian menegaskan kecemasan yang meluas di internal Partai Republik sendiri dan terjadi hanya 5 bulan sebelum pemilu setelah Kongres digelar. Adapun pada bulan lalu resolusi Senat untuk mengakhiri perang juga berhasil melewati hambatan prosedural untuk pertama kalinya meskipun undang-undang tersebut belum masuk ke tahap pemungutan suara final. Kendati demikian, keputusan DPR Amerika Serikat ini tidak akan langsung menghentikan operasi militer di Iran karena Senat masih harus meloloskan resolusi tersebut. Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Kekuatan Perang tahun 1973 yang diajukan oleh DPR secara hukum masih menjadi perdebatan sengit. Namun demikian, sikap baru DPR Amerika Serikat ini menyuarakan kuat kepada publik global mengenai kian terisolasinya Presiden Trump dalam isu perang dengan Iran. Terlebih negosiasi rencana perdamaian sementara masih berjalan lambat di saat ketegangan di Timur Tengah kembali membara. Berbagai sumber, IDX Channel. Sementara itu, pimpinan DPR RI menyoroti secara khusus terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut dan menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika pada perdagangan Kamis. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Samsurijal, menilai selama ini Bank Indonesia kerap melakukan intervensi dengan melakukan operasi moneter ketika terjadi fluktuasi terhadap nilai tukar rupiah. Namun saat ini operasi moneter ini belum terlihat dilakukan oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu DPR mendorong agar operasi moneter ini dilakukan segera mungkin. Menurut Cucun, dengan disahkan revisi Undang-Undang P2SK menjadi undang-undang, pemerintah maupun Bank Indonesia bisa langsung melakukan operasi moneter ini. DPR merekomendasikan kepada pemerintah, terutama Kementerian Keuangan ya, untuk segera melakukan konsolidasi fiskal moneter dengan Bank Indonesia. Sama Bank Indonesia juga, kita kan udah memahami dari tahun ke tahun bagaimana intervensi Bank Indonesia melakukan operasi moneter ini ketika terjadi fluktuasi rupiah. Nah ini kita belum kelihatan. Kita mempertanyakan dan segera nanti Pak Presiden pasti akan memanggil. Apalagi tadi Undang-Undang P2SK tentang pengembangan penguatan sektor keuangan sudah diputus, bisa melakukan berbagai skema, berbagai kreasi